Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Bertemu kembali dengan saya untuk di minggu ini ya, pertemuan kedua di keperawatan ya. Materi tentang konsep kesehatan komunitas. Ya, atau dasar dari teori keperawatan komunitas itu apa? Nanti kita akan berdiskusi selama pertemuan hari ini ya, cukup lama ya. Saya rasa hari ini waktunya cukup panjang. Saya akan masuk 2 materi nanti terkait dengan konsep keperawatan komunitas dan pengenalan tentang pengkajian perawatan komunitas. Ya, sebelum saya memulai ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik. Melakukan pendekatan pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang. Jadi dia bersifat kuratif. Sampai sini jelas tadi ya? Jelas. Jadi bedanya adalah Asklepios ini adalah seseorang yang mengembangkan suatu paham bahwa orang sakit harus segera diobati. Dia pendekatannya adalah Asklepios ya.
salah atau apa, sempat down, setelah berekreasi jadi moodnya jadi bagus kembali, Pak. Oke. Ya boleh kamu preventif dulu, gak apa-apa, nanti kaitkan dengan gambar. Silakan. Baik, di sini kita sama-sama melihat mengenai preventif. Nah, preventif sendiri itu merupakan upaya kita untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, teman-teman bisa lihat pada PowerPoint seperti roti, kemudian ada blueberry sama timun. Nah, dari gambar tersebut kita bisa kaitkan bahwasanya dengan makan makanan yang enak dan akan dengan kesehatan kita yang optimal itu akan mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, untuk upaya yang bisa dilakukan dalam pendekatan preventif ini, yang pertama adalah imunisasi, kemudian bisa dengan melakukan pemberian vitamin A dan iodium, serta melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan kehamilan, nifas maupun menyusui. Coba Arlin deskripsikan ya, apa yang maksud dengan kuratif ini dalam upaya kita untuk kesehatan masyarakat. Gimana Arlin? Silakan Arlin. Nah, untuk kuratif itu sendiri yang bertujuan untuk mengobati anggota keluarga yang sakit atau masalah kesehatan melalui kegiatan. Untuk pencegahannya itu ada perawatan orang sakit di rumah. Betul. Baca nggak? Dari puskesmas atau rumah sakit. Yang ketiga itu ada perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis. Yang keempat ada perawatan Payudara ya, buat ada di sana ya. Yang kelima itu ada perawatan tali pusat bayi baru lahir. Iya. Rehabilitatif. Nah, coba Marisa kan? Pia Pak dipanggil. Hah? Pia. Pia, coba Pia deskripsikan Pia. Coba Pia jelaskan dari rehabilitatif ini seperti apa yang dilakukan oleh perawat. Ya, silakan. Sebelumnya Rehabilitatif. rehabilitatif ini adalah suatu penyembuhan kalau menurut Mareza Pak, biasanya seperti orang yang gangguan jiwa atau lain sebagainya. Nah, kenapa rehabilitatif ini biasanya sering terjadi pada remaja yang mengalami gangguan jiwa seperti narkoba Pak dan lain sebagainya, itu tuh membutuhkan rehab, karena rehab ini untuk penyembuhan seperti itu Pak. Oke, rehab narkoba tadi. Ya, betul, benar. Ya, lanjut. Untuk itu juga ada di PowerPoint itu, latihan fisik itu bisa kita untuk rehabilitatif ini sendiri, seperti kita bisa olahraga, berolahraga, bersepeda dan lain sebagainya. Dan untuk rehabilitatif ini biasanya juga kita bisa melakukan fisioterapi Pak. Fisioterapi. Ya. Oke, benar. Kalau bisa dia mengalami stres itu Pak, biasanya seperti terapi Ini bukan stres, stroke kayaknya. iya Pak, misalnya Mulai batas sini tadi, Pia, silakan Pia, batas sini. Fisioterapi pada penderita stroke, batu efektif pada penderita TB misalnya. Itu rehabilitatif. pada pasien yang bukan yang seperti yang diabetes Pak, yang kaki yang agak sedikit bisa dipahami, bisa dilakukan seperti mengangkat kaki sedikit. Krom masuknya. Ya, masih ada? Sudah. Oke, terima kasih Mareza. Agar dia menerima, kemudian pendekatan ke masyarakat, dibimbing ke arah yang lebih baik. Itu adalah namanya resosialitatif. Ya, agar kondisi sesuatu yang terkait dengan penyakit ini bisa diterima kembali oleh masyarakat. Ya gitu ya. Ada perawatan itu pemecahan masalahnya. Dimulai dengan asesmen. Dikelompokkan data-data yang menurut perawat komunitas itu adalah data senjang. Paling resiko, masalah yang aktual itu menjadi. Kemudian lakukan plan of action. Lakukan pendekatan dengan masyarakat. Misal, musyawarah masyarakat desa, MMD. Pertama ini adalah kegiatan utamanya itu di masyarakat, ya, bukan di rumah sakit. Pasiennya adalah masyarakat secara keseluruhan. Kemudian perawatan masyarakat dilakukan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Meningkatkan fungsi kehidupan contohnya apa? Misalnya kita
upaya preventif agar masyarakat itu bisa meningkatkan gizi misalnya ya, dengan cara mengajarkan masyarakat tentang seseorang yang dikatakan perawat kesehatan masyarakat itu untuk, tadi kan di awal sudah dibilang ada pengkajian, kemudian ada masalah, maka pendekatan perawatan komunitas itu adalah problem solving approach. Ya, pendekatan mencari masalah yang dituangkan ya, yang dituangkan di dalam proses keperawatan ya. Kita mulai dari pengkajian sampai ya, pendekatan yang kedua family approach. Ya, family approach itu penting ya. Karena masyarakat itu perkumpulan dari beberapa keluarga-keluarga. Ini apa? DHF. Jadi kasusnya DHF ini kenapa ya tiba-tiba ada DHF? Oh ternyata banyak tampungan air ya yang terbuka ini dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah ini community. Nah, seperti kalau sudah ada muncul, oke, baik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang namanya asuhan atau konsep asuhan perawatan komunitas. Jadi dapat kita simpulkan apa upaya untuk kesehatan komunitas? Silakan Nisa. Pertama, preventif dan apa? Promotif. Rame ya. Selanjutnya pendekatan. Yang terakhir, setelah yang terakhir apa? Pendekatan. Pertama, problem solving approach. Oh, sebelah sini dulu. Case approach. Terakhir, community approach. Oke ya. Jadi itu yang kita belajar hari ini. Semoga bisa masuk ke dalam, ya, dicerna di dalam otaknya dan bisa nanti waktu ujian bisa jawab ya. Amin. Nah ini ada ini ya kesimpulan kita hari ini ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi budak dari masa lalu. Sementara orang-orang yang masih belajar akan menjadinya. Jadi untuk penutup kita hari ini teruslah belajar agar menjadi lebih baik dan menjadi leader minimal untuk dirinya sendiri dan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ayo, dah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di hari Senin ya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran habis ya? Nih, Rai. Habis. Rai. Halo, Jangan lupa